Saya juga orang Indonesia pertama yang mengambil master degree di bidang digital forensik. Dan di samping melaksanakan pemeriksaan dan analisa digital forensik sehari-hari yang kita mulai jauh beberapa tahun yang lalu, yang kalau di total jumlah evidence yang kita analisis itu sudah lebih dari 2.500 item evidence, baik itu dari komputer, rekaman video, audio, smartphone segala macam, kemudian kasus-kasus baik itu cyber crime ataupun computer related crime ataupun traditional crime itu juga lebih dari 500 kasus yang kita sudah handle. Kemudian di tahun 2012 saya membuat buku tentang digital forensik dengan judul Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer, dan buku itu merupakan buku pertama yang ada di Indonesia yang membahas detail tentang digital forensik yang saat ini menjadi rujukan beberapa kampus di Indonesia, dan saya juga sering mengajar di banyak kampus baik itu internasional ataupun nasional. Saya juga pernah ngajar di Inggris, menjadi menjadi pembicara pada international conference di sana. Kemudian coba didekatkan mic-nya, ya, kurang keras. Ya, di Indonesia saya sudah sekitar 20 university yang saya datangi, diundang sebagai dosen tamu ataupun dosen kelas yang membahas detail ataupun hands on ataupun hanya sekedar presentasi di bidang digital forensik. Saya juga ngajar di banyak kementerian lembaga termasuk Badiklat Mahkamah Agung, Badiklat Kejaksaan Agung. Saya juga pernah diminta sebagai narasumber di Pradi dan di Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, BPK, KPK, tidak hanya di internal Polri. Kemudian saya juga banyak di komunitas, baik itu isi council sendiri, ACFI yang bergerak di bidang IT. Kemudian dalam kedinasan, ahli adalah anggota polisi? Iya. Anggota polisi ya? Iya. Pangkat? Pangkat AKBP. AKBP ya. Pernah ngajar di Mahkamah Agung ya? Iya, di Puncak. Berapa kali di sana. Saya pernah ngikuti. Kemudian sehubungan dengan perkara ini, perkara dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, apa yang pernah dilakukan oleh ahli dalam pemeriksaan? Iya, saya bacakan. Ya. Saya akan bacakan karena saya tidak hafal terlalu banyak evidence yang kita analisa. Kita terima barang bukti elektronik dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2016 berupa satu unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu. Kemudian terhadap evidence tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating prosedur yang kita miliki yang resmi. Coba. Iya, oke. Pelan-pelan aja. Oh iya, ya. Oke. Bahwa barang bukti elektronik yang kita terima dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2016 berupa satu unit flash disk Toshiba 32 GB. Kemudian terhadap flash disk tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating prosedur yang kita miliki. Oh iya. Ya, oke. Jadi ahli pernah memeriksa satu unit flash disk ya? Iya. Toshiba, ya, Toshiba 32 GB. Ya. Terhadap flash disk tersebut kita lakukan pemeriksaan dan analisa video forensik yang mengacu ke standar operating prosedur yang kita miliki yang disahkan resmi oleh Peraturan Kapus Lafor Barreskrim Polri nomor 1 tahun 2014. Ya. Dan artinya begini maksudnya, ya, bahwa flash disk yang ahli periksa di dalam laboratorium itu di setel ya? Waktu ya, itu di setel ya gambarnya ya? Iya. Nah, mungkin untuk lebih jelas dan supaya terkait antara keterangan atau pendapat ahli dengan gambar yang pada waktu itu apakah dianalisa, diperiksa atau dijadikan pendapat ahli akan kita setelkan dulu lah supaya ya, nyambung. Oh, ya.
Sambil menunggu, izin yang mulia, berdasarkan standar operating procedure kita, ketika kita terima flash disk itu ada tidak ujuk-ujuk kita langsung periksa yang mulia. Terhadap flash disk yang kita terima, kita tidak ujuk-ujuk langsung periksa. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kan kita forensik itu berbasis sains, jadi ada tahapannya. Sambil menunggu ini, mungkin pada saat flash disk ini diterima oleh laboratorium ya? Iya. Itu bagaimana prosedurnya? Ya, Coba. jadi kita lakukan yang namanya forensic imaging dahulu terhadap flash disk. Kita lakukan kalau orang Indonesia bilang tuh cloning, jadi menggandakan isi sektor per sektor flash disk menjadi satu image file, jadi file. Jadi kalau misalnya tuh flash disknya 32 GB, kita akan dapatkan image file yang sama persis juga 32 GB. Artinya ditransfer dulu? Bukan copy paste, bukan transfer, tapi penggandaan. Penggandaan ya? Kalau orang Indonesia bilangnya cloning, jadi semacam DNA cloning. Jadi apa adanya, kalau memang di sektor itu ada file A, maka di sektor yang sama juga ada file A, seperti itu. Nah, terhadap di fotokopi lah ya? Kalau semacam fotokopi. Kalau manual ini fotokopi ya? Iya, sehingga betul. sama persis. Iya. Jadi kalau sama persis. Mungkin karena EQ ahli ini tinggi jadi ngomongnya cepat ya. Kita ini nangkapnya jadi ketinggalan kan? Coba yang pelan-pelan. Maaf yang mulia. Yang pelan. Iya. Karena dicatat ya, dicatat yang nyatat nggak terkejar ya. Mohon maaf. Dan terhadap flash disk tersebut kita lihat, di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Dan yang menjadi pembahasan kita, analisa kita, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah file-file tersebut ada perubahan apa tidak, ada editing apa tidak, ada, kalau istilah kita ada tampering atau tidak gitu. Nah, terhadap file-file tersebut kita lakukan ada 4 metodologi karena ini video forensik analysis. Jadi apakah terhadap basis itu ada perubahan, ada editing atau tidak ya? Iya, betul sekali. Itu oleh ahli bisa diketahui ya? Bisa diketahui. Bisa ketahui dengan metode berapa? Ada 4 metode yang kita mainkan. Metode ya. Pertama hash analysis. Itu apa itu? Analisa hash. Analisa hash itu artinya kita menguji integrity dari suatu file. Autentikasi dari satu file. Ya. Jadi bisa kalau ada perubahan kita bisa lihat. Yang kedua analisa metadata analysis. Maksudnya autentikasi file itu, andaikan file itu terpotong akan kelihatan begitu? Iya. Jikalau jangankan terpotong hanya satu karakter atau satu frame hilang atau satu frame berubah, angka hash yang identik tersebut akan ikut juga berubah. Makanya di dalam dunia digital forensik internasional, hash itu juga dikenal sebagai digital fingerprint atau sidik jari digital. Jadi kalau kita sidik jari kita berubah kan beda lagi gitu. Terus metode yang kedua? Yang kedua metadata analysis, analisa metadata. Coba pelan-pelan yang keras. Analisa metadata. Analisa metadata. Iya. Di analisa metadata sejatinya multimedia files itu ada header di atasnya itu yang menyimpan jadi multimedia file itu ada 3 komponen, ada file, ada atasnya itu header, kemudian di bawah itu ada beberapa bit terakhir itu footer. Nah, di atas inilah yang menyimpan metadata yang terkait dengan rekaman video itu sendiri. Jikalau misalnya rekaman video itu ada perubahan-perubahan, itu juga akan tercatat di atas sana. Makanya kita juga periksa dengan menggunakan teknik metadata analysis. Artinya kalau misalnya berubah ada kontrolnya begitu? Kita tahu. Tahu kontrolnya? Kita tahu. Ada kontrolnya. Kan saintifik. Dan itu juga nggak cukup, kita tambah lagi metode yang ketiga yang namanya frame analysis, analisa frame. Sejatinya rekaman video itu berupa frame. Ada kalanya 15 frame dalam 1 detik, frame itu gambar, jadi gambar, istilah dalam multimedia itu frame. Tersusunlah frame-frame gambar-gambar itu ada 15 frame per detik, ada 30 frame per detik, ada 25 frame per detik. Yang ketika dia bergerak terlihatlah satu rekaman video yang utuh. Nah, jikalau ada frame yang dihilangkan, jikalau ada frame yang disisipkan, kita juga akan tahu. Sudah tahu ya? Bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan yang mulia. Yang terakhir itu ada namanya analisa bitrate histogram. Analisa bitrate histogram itu kita menguji transfer bitrate
frame-frame ketika dia diakses sama komputer. Dan jikalau misalnya juga di situ ada